Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, mula pertama kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa ketemu kembali di Mushola Ukhuwah. Semoga pertemuan kita, kajian kita bisa membekali kita untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk menyiapkan kehidupan di akhirat yang kekal selama-lamanya. Allahumma amin. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan pada Nabi besar Muhammad. Tentu yang pertama kami juga mohon maaf, ini agak terlambat datangnya, seharusnya jam 5. Cuma sudah terlanjur setiap pagi memahami Al-Quran secara urut di Masjid Sambisari Timur, di Masjid Ali Abdul Wahab, yang biasanya hari Senin sampai hari Sabtu itu di Masjid Kelurahan, kemudian khusus hari Ahad itu di Masjid Sambisari Timur, Masjid Ali Abdul Wahab. Biasanya sampai suruh, kemudian menanti sebentar, terus sholat suruh, kemudian baru pulang. Ini tadi selesai kami langsung ke sini. Walaupun sudah terlambat, kami sudah berusaha untuk tidak terlalu terlambat. Yang kedua, tentu juga kami mohon maaf sudah agak lama nggak bisa bersama-sama di sini, terutama akad pagi. Jadi ternyata akad pagi itu semakin banyak yang mengadakan kajian, sehingga biasanya akad pagi-pagi itu sudah banyak yang menginginkan kita bersama-sama. Bahkan banyak yang nelpon kalau akad pagi masih ada waktu, enggak. Ya harus mestinya pesannya sebelumnya agak jauh supaya kita bisa mengagendakan. Tapi kalau mendadak-dadak biasanya akad pagi itu memang hari yang paling banyak jadwalnya. Ya karena di sini sudah beberapa minggu yang lalu memberi informasi dari kami. Kemudian ada yang nelpon dari Jalan Kaliurang. Kemudian ada juga dari pesantren Taruna Al-Quran datang juga. Sebenarnya mohon maaf sudah terlanjur kami nyanggupkan di Mushola Ukhuwah, dan kami sudah agak lama memang nggak kesini. Mungkin di antara bapak-bapak mungkin juga ada yang kok suwe nggak kesini gitu. Jadi lama nggak kesini ya karena itu tadi, karena membersamai di tempat yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kaitannya dengan kajian kita yang di ranting Muhammadiyah Aisyah, baik yang di Purwo Selatan ini, di Purwo Tengah maupun Purwo Utara, dan juga di ranting-ranting yang lain di seluruh Kapanewon Kalasan, dan pimpinan dan juga simpatisan Muhammadiyah dan Aisyah di Kapanewon Kalasan. Ini perlu kita sedikit mengingat kembali bagaimana sebetulnya perjalanan hidup kita secara individu, orang per orang, juga hidup kita secara kebersamaan. Nah, Nabi besar Muhammad SAW itu mendapat hidayah, mendapat tuntunan jalan hidup,
pedoman hidup itu karena diberi wahyu oleh Allah. Itu yang membedakan Nabi Rasul dengan orang biasa. Nah, para Nabi, para Rasul sebelum Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu, mendapat kitab itu sekaligus. Tapi kalau Nabi Muhammad itu berangsur-angsur sampai hampir 23 tahun. Ya, 13 tahun sebelum Nabi hijrah. Nah, hampir 10 tahun setelah Nabi hijrah. Nah, itu yang kemudian ini Pak Ketua bisa rawuh ke depan. Ini ada Pak Kirno, ada Bapak. Ya, nanti kalau penjaga pintu nanti ada yang mau masuk lagi bagaimana? Geser aja ke depan. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih. Nah, itu yang merubah hidup. Ya, Nabi hidup di Mekah dan sekitarnya. Itu sebelum mendapat wahyu. Kehidupan di Mekah sekitarnya itu hidupnya itu tidak atas petunjuk Allah. Hidupnya satu dengan yang lain. Itu tergantung siapa yang menang, yang berkuasa. Malah banyak memperalat orang lain, menjadikan orang lain sebagai budak. Hak-hak orang lain itu banyak dirampas, tidak dipenuhi. Nah, itu yang kemudian karena wahyu yang Allah wahyukan pada Nabi secara bertahap terus-menerus sama hampir 23 tahun tadi, itu yang bisa merubah. Yang kemudian hidupnya menjadi saling tolong-menolong, bantu-membantu. Ya, mana yang kurang dibantu, mana yang lebih membantu, masing-masing menyadari. Itu terbentuk sistem kehidupan yang menjadikan hidup ini bahagia, sejahtera, adil, dan makmur. Itu terus berjalan kira-kira sampai 700-800 berikutnya. Sehingga fondasi dasar yang Nabi terima dari Allah itu difahami, dilaksanakan, diamalkan, disampaikan kepada para sahabat, sahabat mengikuti. Kemudian terbentuk sistem. Tapi perubahan ini sangat cepat. Tidak ada perubahan di dunia yang lebih cepat, yang lebih menjadikan hidup ini makmur, bahagia, sejahtera, yang melebihi umat Islam. Zaman Nabi, diutus dari Nabi sampai kira-kira 800 tahun berikut. Itu yang mengalami perkembangan luar biasa. Itu ahli sejarah manapun itu pasti mengagumi itu, sekalipun bukan orang beragama Islam. Nah, kemudian setelah 800 tahun berikutnya, itu umat Islam relatif kendur, berkurang, berpegang teguh kepada tuntunan Allah dan Rasul. Umat Islam sudah merasa hidupnya sudah serba melimpah, ya serba terpenuhi dan seterusnya. Kemudian agak longgar, agak ngabaikan, meninggalkan tuntunan Allah dan Rasul. Ya. Jadi secara berangsur-angsur kemudian Barat Eropa bangkit. Orang Islam semakin ditekan, dipengaruhi, dijajah oleh mereka. Sebetulnya yang terjadi drastis luar biasa. Itu yang terjadi di Spanyol, yang terjadi di Eropa, di Andalusia, di Granada, di Sevilla, di Malaga. Bahwa Islam itu dulu memimpin di sana itu selama
783 tahun. Tapi begitu dikuasai kembali oleh Ratu Isabella dan Raja Ferdinand, itu hanya dikasih 2 pilihan. Suruh milih. Milih apa? Ganti agama atau meninggalkan Spanyol. Enggak ada toleransi, tidak ada namanya kelapangan, hanya dikasih waktu sangat terbatas. Suruh milih dari 2 itu. Nah, akhirnya Islam yang di Eropa yang sudah memimpin hampir 800 tahun, itu enggak sampai 8 tahun sudah habis. Karena cepatnya begitu. Nah, akhirnya berimbas ke seluruh dunia Islam. Ya, termasuk di Nusantara ini dulu. Ketika tahun 1522 itu nelayan pelayar dari Portugis itu berlabuh di Kesultanan Ternate Tidur. Itu pertama kali Eropa masuk mengetahui Nusantara pada awal abad ke-16. Setelah mereka tahu Nusantara demikian luar biasa hasil buminya, ya, hasil rempah-rempah seterusnya, ternyata itu semua sangat dibutuhkan oleh Eropa. Di sana terlalu dingin, maka badan bisa dipanaskan dengan hasil bumi dari Nusantara. Padahal ketika itu di Nusantara itu sudah ada sekitar 200-an kesultanan Islam, 200-an kerajaan Islam. Tapi secara bertahap yang dari Eropa itu berduyun-duyun. Begitu Portugis mengetahui negara-negara lain, kerajaan lain ikut-ikut datang ke Nusantara, tergiur sama hasil bumi Nusantara. Akhirnya seperti untuk rebutan. Nah, kemudian mereka mendirikan namanya VOC pada tahun 1605. Udah mereka kuasai semua Nusantara ini. Terus hasil buminya dihabiskan untuk kemakmuran di Eropa, terutama Nederland. Nah, pada tahun 1895 VOC itu karena terlalu lama, terlalu banyak yang ngurus, kemudian nggak efisien, banyak defisit. Akhirnya diambil alih oleh Nederland mulai tahun 1895. Ternyata di bawah Nederland, Nusantara lebih rekoso lagi itu. Suruh tanam paksa macam-macam semua, membikin saluran air, bendungan-bendungan macam-macam, bikin jalan untuk mengangkut hasil-hasil bumi, transportasi melalui sungai, kemudian dibuat jalan, dan itu jalan lintas. Ya, ada lintas Jawa ya di banyak pulau-pulau di Nusantara ini. Itu untuk mengangkut hasil bumi Nusantara dibawa ke Eropa, khususnya Belanda. Nah, semakin ke sini semakin berat. Kemudian melihat kenyataan seluruh dunia Islam dijajah oleh Eropa, dikapling-kapling, dibagi-bagi. Ini Nusantara, ini kaplingnya Nederland, Belanda. Nah, yang sekarang merdeka itu jadi dulu Malaysia, kemudian ada pecah menjadi Singapura, itu dulu jajahan Inggris, Australia, Inggris, India, Inggris, Kanada, Inggris, Selandia Baru, Inggris. Inggris banyak. Sampai sekarang mereka masih tergabung dalam persemakmuran Inggris, Great Britain. Nanti yang di Asia Barat sana, di Afrika, itu dikapling-kapling. Yang ini jatahnya Prancis, ini Italia, ini Jerman. Wah, dibagi habis itu dunia Islam. Nah, melihat yang semacam itu muncul segelintir orang yang berusaha
ngajak kembali umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mengikuti seperti zaman awal Nabi dulu. Ya. Itu muncul pembaharu. Nah, yang di era modern itu misalnya muncul ada namanya Jamaluddin Al-Afghani. Itu dari Afghanistan mengajak menyadarkan umat Islam supaya bersatu. Namanya pan-islamisme. Ayo kita bareng-bareng merasa senasib, seperjuangan, semua berjuang untuk mencapai kemerdekaan, untuk mengusir penjajah dari Eropa itu. Yang Mesir dijajah, Maroko, semuanya dijajah, dikapling-kapling, dibagi habis. Nah, terus pembaru dari Mesir, kemudian ada Syekh Muhammad Abduh, diturunkan oleh Rasid Ridho, gitu kan. Nah, dari Nusantara ini ya ada sedikit orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh itu sambil haji kemudian mukim di Timur Tengah. Dan mukimnya itu lama. Kenapa lama? Karena perjalanan dari Nusantara sampai ke Timur Tengah, sampai ke Mekah dan sekitarnya itu tidak mudah. Karena dipersulit oleh koloni, oleh penjajah. Nah, salah satunya itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sudah sejak kecil memang tertarik pada Islam. Ya. Usia 6 tahun, 7 tahun sudah fokus belajar bahasa Arab, memahami Al-Quran, memahami hadis. Usia 15 tahun itu sudah haji, terus menetap di Timur Tengah selama 5 tahun. Itu banyak belajar dari pemikiran para pembaru tadi, yang membaca karya-karya Rasid Ridho, Muhammad Abduh, ada Romatul Wusko, ada Al-Manar. Itu kemudian yang menggerakkan terus hatinya, terus bergelora luar biasa. Itu sehingga menemukan pemikiran-pemikiran dari warisan dari Ibnu Qayyim Jauziyah, Ibnu Taimiyah. Ya, di antaranya ya, orang Islam ini bisa bangkit kembali, bisa merdeka dari penjajahan itu kalau mengikuti Allah dan Rasul, kalau mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Sampai pengertian Kiai Haji Ahmad Dahlan mengikuti pemikiran dari pembaru tadi. Itu kalau namanya sikapnya terhadap Al-Quran itu tidak cukup hanya membaca, menghafal, tapi membaca, menghafal, memahami, mengamalkan. Kalau hanya membaca dan menghafal itu masih dianggap masih meninggalkan Al-Quran. Makanya kenapa dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika didik santrinya itu misalnya surat Wal Ngasri yang 3 ayat itu sampai 8 bulan. Kenapa? Karena bukan sekedar dibaca, dipahami dan dihafal, tapi bagaimana itu diamalkan. Ketika santrinya mungkin awal-awalnya ya pekewo, takut itu kan, lama-lama bosan kok itu terus itu kan, tanya juga ketika ya Haji Ahmad Dahlan ngajari santrinya ya belajar Al-Quran surat Al-Ma'un sampai 3 bulan, bahkan sampai 4 bulan, padahal hanya 7 ayat pendek-pendek itu. Tapi ketika santrinya tanya, ya Kiai, ini kok ayat ini terus, surat ini terus, apa enggak ada yang lain?
Ya, sang kiai tanya, apa sudah kamu pahami? Sudah yang kiai. Apa sudah kamu amalkan? Nah, baru satu dengan yang lain saling melihat. Ketika ditanya apa sudah kamu amalkan? Apalagi yang namanya surat Wal-Asri. Surat Wal-Asri itu jadi kunci seluruh keberhasilan. Karena kunci keberhasilan itu sebenarnya penggunaan waktu, penggunaan kesempatan. Maka Allah banyak bersumpah dengan waktu. Ya wal ngasr, wal duha, wal lail, wal nahar, seterusnya. Coba kalau misalnya bisa mencontoh bagaimana Nabi dan para sahabat itu menggunakan waktunya, insya Allah kita juga akan mengalami kebangkitan. Itu buah dari memahami Al-Quran. Nabi mengamalkan, sahabat mengikuti. Nah, ini sekilas saja, cepat saja karena waktunya terbatas. Akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu melihat keterbelakangan di Nusantara ini. Itu intinya satu, kelemahannya. Apa? Pada sumber daya manusia. Maka sang kiai mendirikan lembaga pendidikan. Tahun 1911 sudah mendirikan lembaga pendidikan. Baru setahun berikutnya mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Ternyata pendidikan tidak diatur menurut sistem itu, nggak bisa. Banyak rintangannya, apalagi zaman penjajahan Belanda. Maka harus mengajukan izin mendirikan yayasan kepada koloni Belanda. Tahun 1912 didirikan, tapi baru dapat izin 2 tahun berikutnya. Tapi kegiatan sang kiai terus berjalan, sambil ngurus administrasinya, sambil terus jalan. 1914 resmi diakui oleh Belanda, tapi dulu masih terbatas pada wilayah Jogja, karena didirikan di Jogja. Baru tahun-tahun berikutnya diperluas ke Nusantara, yang sekarang merdeka menjadi Indonesia. Nah, kemudian setelah berjalan, ini tokoh-tokoh yang meneruskan perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah Aisyah itu berusaha merumuskan kembali, diangen-angen, dipikirke meneh. Jane intine, esensine perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu apa? Oleh para tokoh di Persyarikatan, oleh para pimpinan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, itu terus berusaha dirumuskan kembali. Ya, anggaran dasarnya, terus inti-inti pemikirannya, esensi dari pergerakannya, itu dituliskan, dirumuskan. Sampai ketika muktamar di Yogyakarta tahun 2010 itu sudah dirumuskan, sudah disusun kembali. Namanya Islam berkemajuan. Kenapa kok Islam berkemajuan? Jadi menurut para penerus, para pemikir ini, bahwa esensi perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu membangkitkan kembali, memajukan kembali umat Islam di Nusantara ketika itu. Ya. Itu supaya jaya kembali, supaya bisa hidup secara adil, makmur, sebagaimana yang dirintis oleh Nabi, yang diteruskan oleh para sahabat.
Coba itu baru kira-kira 100 tahun dari masa Rasulullah. Zaman sampai ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang tahun 99 Hijriah sampai 102 Hijriah. Itu jadi khalifah. Itu sudah subur, makmur, adil. Sampai ibaratnya mau menyalurkan zakat, infak, sedekah itu sudah kesulitan. Padahal itu baru kira 100 tahun dari hijrah Nabi. Itu saking sungguh-sungguhnya, saking hebatnya. Terus Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sampai kira-kira 2/3 bola dunia ini itu diatur, dipimpin oleh umat Islam. Ya, seluruh temuan pembaruan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sains itu dari orang-orang Islam. Ya, orang Islam yang kebanyakan ini yang berasal dari Eropa, dari Asia, macam-macam. Itu tokoh-tokoh ilmuwan zaman sekarang ini, sekalipun non-muslim, itu kalau sejarah itu sampai mereka menyimpulkan sampai kapanpun orang Eropa itu tidak pernah bisa balas jasa kepada orang Islam karena temuannya tadi. Nah, makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan berusaha untuk mengembalikan itu. Maka diteruskan, terus dirumuskan. Nah, kemudian ketemu Islam berkemajuan. Terus sampai muktamar di Solo tahun 2022 kemarin itu dibakukan namanya Risalah Islam Berkemajuan. Itu ada 5 syarat untuk mencapai itu. Ada 5 kriteria yang diperjuangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dirumuskan oleh pengikut-pengikutnya sampai muktamar di Solo itu. Ya, 5 syarat itu apa? Yang pertama, berlandaskan kepada tauhid. Jadi dipandang salah satu penyebab keterbelakangan kemunduran ini itu ketauhidannya, keimanannya itu luntur, tidak lagi kuat. Dia lagi bisa menjadi fondasi. Yang kedua, itu bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi setelah Islam memimpin peradaban dunia 800-an tahun, itu berikutnya orang Islam relatif bertahap menjauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka persyarat yang kedua bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tertulis di anggaran dasar Muhammadiyah, ya, Muhammad itu persyarikatan, ya, pergerakan Islam, pergerakan amar ma'ruf nahi munkar, tajdid, untuk menjunjung tinggi, menegakkan Islam, menjadikan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, adil, makmur, sejahtera semua. Itu sumbernya Quran dan Sunnah. Itu menjadi persyaratan yang kedua. Nah, persyaratan yang ketiga itu ijtihad dan tajdid. Kenapa ini menjadi persyaratan yang sangat penting yang ketiga? Karena hidup ini itu selalu ada masalah-masalah baru. Sedangkan Al-Quran sudah sempurna. Allah sudah tidak mengirim Nabi lagi, tidak mengirim Rasul lagi, tidak menurunkan wahyu lagi. Sudah lengkap di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Quran itu untuk sepanjang zaman. Nah, tapi bagaimana memahami Quran dan Sunnah itu untuk menyelesaikan masalah, itu perlunya ijtihad dan tajdid. Karena ijtihad dan tajdid untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh umat ini. Jadi tanpa ijtihad dan tajdid
itu masalah tidak akan bisa terselesaikan. Jadi cara menyelesaikan masalah itu melalui ijtihad, mengerahkan seluruh kekuatan, seluruh kemampuan dengan menjadikan sumber Quran dan Sunnah, pemikiran para ulama dan seterusnya, itu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dari waktu ke waktu. Ini yang mengalami stagnan dari zaman kejayaan Islam sampai era Kiai Haji Ahmad Dahlan. Malah dulu muncul istilah katanya pintu ijtihad sudah tertutup gitu kan. Makanya yang digelurakan ijtihad dan tajdid. Itu yang ketiga. Yang keempat itu Islam wasatiyah. Islam yang adil, Islam yang tegak, Islam yang tidak terlalu ekstrem ke sana kemari, Islam yang sesuai dengan Allah dan Rasul. Wasatiyah, umatan wasat. Kalau yang Islam wasatiyah ini kemudian sekarang banyak diambil oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah. Itu menjadi program yang kemudian sudah demikian rupa. Padahal itu dulu diperjuangkan luar biasa oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terus disusun kembali. Itu tadi yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, namanya Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin. Islam yang memberi rahmat kepada seluruh alam semesta. Islam yang bisa menjamin, mensejahterakan, memakmurkan, menjadikan orang itu bahagia, semuanya secara adil. Semuanya bisa bahagia, semuanya bisa sejahtera. Di istilah di Muqaddimah Dasar itu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang masing-masing kebutuhan orang itu bisa terpenuhi kebutuhannya. Makanya kenapa itu banyak nangani hal terkait dengan yang kekurangan. Ya. Ada banyak panti yang nangani yatim, banyak panti yang nangani orang-orang yang lansia. Ya. Kemudian mendirikan namanya dulu PKU, dari PKU kan, lalu mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mendirikan lembaga-lembaga untuk mengatur bagaimana ekonomi umat ini bisa terjamin. Itu dasarnya Islam rahmatan lil alamin. Lah 5 syarat ini yang bisa menjadikan lagi kita umat Islam berkemajuan. Kelima-limanya itu dikemas dalam satu kesatuan, namanya risalah Islam berkemajuan. Nah, makanya kalau ada kesempatan-kesempatan itu perlu diurai secara pelan-pelan, mulai dari akar-akarnya dengan bahasa yang sederhana. 5 ini bisa betul-betul kita wujudkan. Nah, sebetulnya kalau bidang saya itu ngurusi perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah di bawah Persyaratan Muhammadiyah Aisyah di Masjid di Tilitbang, pimpinan pusat Muhammadiyah. Yang sebelum tahun 2010 saya banyak bantu diberikan dasar menengah, termasuk pesantren. Kan dari tahun 1985 saya sudah menjadi guru di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Itu lembaga pendidikan tertua di Muhammadiyah. Cikal bakal lembaga pendidikan. Mulai tahun 2010 saya tergabung di Majelis Dikti Litbang, pimpinan pusat Muhammadiyah.
Jadi selain kami itu hari-hari membersamai masyarakat, selain bekerja sebagai PNS, sebagai ASN, kami juga bersama-sama di Masjid Titibang Bintang Muhammadiyah ngurusi perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah secara keseluruhan. Maka hari-hari ini, ya minggu-minggu bulan-bulan ini, kami jadi ketua koordinator untuk merumuskan kembali pedoman al-Islam dan kemuhammadiyahan untuk perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Al-Islam dan kemuhammadiyahan untuk pimpinan, para rektor, wakil rektor, direktur pasca, seluruh dosen, seluruh karyawan di perguruan tinggi, khusus yang perguruan tinggi. Kalau yang dasar menengah ada lagi yang ngurusi. Yang kami ngurusi khusus yang perguruan tinggi. Sehingga harus merumuskan bagaimana pedoman al-Islam dan kemuhammadiyahan untuk seluruh pimpinan perguruan tinggi, mulai dari rektor, wakil rektor, sampai pengelola prodi, sampai lembaga-lembaga. Kemudian untuk seluruh dosen, seluruh karyawan, dan seluruh mahasiswa, baik yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam. Jadi perguruan tinggi Muhammadiyah yang di NTT, kemudian yang ada di Papua, itu bisa, perguruan tinggi Muhammadiyah itu mahasiswa non-muslimnya itu bisa 70%. 70% non-muslim. Itu juga harus dirumuskan seperti apa al-Islam dan kemuhammadiyahan. Jadi walaupun saya sejak kecil itu, bapak saya waktu saya kecil kira-kira kelas 1, 2 SD itu diajak mendirikan PGA Muhammadiyah oleh ketua pimpinan daerah Karanganyar. Setelah mendirikan PGA Muhammadiyah, kakak-kakak saya, adik saya sekolah di PGA Muhammadiyah. Pas zaman saya berubah dari PGA ke Madrasah Sanawiyah. Kemudian 83 ke Jogja, 85 mulai jadi guru di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah. Terus berikutnya waktu itu direktur Pak Sri Satoto. Terus sering ketemu Buya Safi Ma'arif sebagai alumni dari Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah. Terus hari-hari selain kuliah menjadi guru di situ. Terus banyak membantu pendidikan dasar menengah. Kemudian ngurusi perguruan tinggi. Tahun 90 mulai membantu jadi dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tahun 2012 mulai jadi BPH UAD 2 periode. Zaman rektornya Pak Dr. Kasiamu. Terus dari tahun 2010 hari-hari sibuk terus ngurusi perguruan tinggi Muhammadiyah. Tapi ternyata yang berkembang di masyarakat, saya diisukan yang aneh-aneh. Katanya ini. Mungkin karena memang dulu saya tidak pernah menjelaskan saya itu sebetulnya siapa. Sehingga ketika datang kemana banyak yang mencurigai. Bahkan sampai ada yang ranting sampai sekarang itu belum mau dengan saya. Dimanapun saya mengadakan pendampingan Mahfudz Quran tidak pernah mau ikut. Karena dianggap saya malah jadi perusak Muhammadiyah. Jadi malah bisa 180 derajat bertolak belakang. Nah, makanya sekarang saya berusaha pelan-pelan itu menjelaskan ini loh sebetulnya begini, yang saya lakukan begini gitu. Mungkin yang tahu baru segelintir orang gitu kan. Nah, hari-hari tugas saya tadi kalau merumuskan tadi al-Islam dan kemuhammadiyah untuk para rektor, wakil rektor, para dekan pasca terus sampai ke seluruh mahasiswa. Itu ya kalau sekarang berangkatnya dari risalah Islam berkemajuan. 5 syarat tadi. Itu yang di breakdown diturunkan ke buku pedoman. Makanya saya berusaha selama ada kesempatan, saya mulai sedikit-sedikit, pelan-pelan. Ayo sama kita pahami. Terutama
tiga yang pertama. Kalau yang nomor 4, nomor 5 relatif sudah leading, karena banyak programnya diambil alih oleh pemerintah, oleh berbagai macam kementerian. Yang Islam Wasatiyah, Islam Rahmatul Alamin itu banyak program dari kementerian-kementerian. Tapi kalau berdasarkan ketauhidan, bersumber pada Quran dan hadis, kemudian menghidupkan kembali ijtihad dan tajwid, itu relatif masih terbatas. Maka seringkali saya agak fokus yang nomor 1, 2, 3. Bahasa tertentu baru nomor 1 dan nomor 2. Karena menurut saya itu yang belum banyak diambil alih oleh pemerintah, instansi pemerintah, yang berdasarkan pada ketauhidan dan bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Jadi kalau dulu memang saya dari tahun 90-an itu banyak keliling di Indonesia terkait dengan ngurusi perguruan tinggi. Tapi mulai COVID, mulai 2020-2021, saya berusaha sebagian waktu saya itu untuk mendampingi, membersamai yang ada di Purwomartani dan sekitarnya. Makanya kalau misalnya tiap pagi bersama-sama di masjid Kurahan, kemudian kalau akad pagi ini, kadang-kadang pagi-pagi ini sampai jam 8.30 itu udah 3 tempat. Ya, ini tadi rata-rata kan sebelum subuh sudah di masjid sampai suruh. Terus ini ke sini. Kalau nggak ke sini biasanya selalu ada tempat yang lain. Kadang ada di Masjid Kabunan, kadang ada di di Karangkajin. Ya, pernah juga di Kulon Progo. Setelah itu pernah juga di Prambanan. Sudah banyak, pokoknya setiap akad pagi itu biasanya jam 5:30 sampai jam 7, terus setengah 7 itu pada tempat yang kedua. Terus nanti jam kira-kira 6:30 atau jam 7 sampai jam 8:30 itu kajian Al-Quran di tempatnya Kiai Sumedi di sebelum Kota Gede. Itu rutin tiap akad pagi 3 acara. Habis itu biasanya terus ngajar secara online beberapa perguruan tinggi, karena punya waktunya hanya hari Minggu. Itu biasanya 2 sesi akad siang. Terus nanti sore asar ada kajian. Sekarang setengah bulan sekali, 2 minggu sekali, itu bersama-sama sama Pak Ketua, Pak Nandar, Mas Is. Itu Mas Is itu yang beliau yang ngurusi. Itu kajian di Bayen. Terus nanti akad malamnya nanti malam habis isya itu di Gedung Kala yang ada di selatan Puskesmas. Nah, Bapak Ibu kalau lewat di jalan timur Puskesmas melihat ke barat ada tulisan Gedung Dakwah Kalam itu kan. Itu tempat memahami Quran. Dulu sebelum dikasih tulisan ada orang katakan dikira perluasan dari Puskesmas. Ada yang katakan dikira mau untuk untuk outlet bank. Setelah dikasih tulisan, oh ternyata tempat pengajian. Itu Pak Kero dan kawan-kawan yang bangun. Kan dulu semula di rumah, kemudian nggak nyukupi, baru dibangun. Jadi sebetulnya kami itu berusaha bersamai saja, dan kemampuan kami sangat terbatas. Ya, akhirnya yang banyak ambil alih siapa? Ya bapak-bapak ibu yang lain. Sekarang yang paling banyak ngurusi Ustadz Sumadi, ya Kiai Ali Muntakin, Ustadz Iksan. Ustadz Iksan pernah ngisi di sini? Belum ya. Kalau Ustadz Ali Muntakin sudah ya. Ya kalau Pak Guru Pak Budi Sarmanto saya kira sudah sangat familiar. Itu yang sebetulnya banyak yang mereka membersamai. Jika kemampuan kami, waktu kami sangat terbatas, ya, kami berusaha untuk sepenuhnya mendampingi, membersamai semampunya. Nah, maka ini kalau bisa secara bertahap,
itu 5 persyaratan untuk kita bisa maju. Ya, bisa mewujudkan masyarakat Islam seutuhnya, ya seadil-adilnya. Itu secara bertahap, mari sama-sama kita berusaha untuk memahami, mari bersama-sama untuk mewujudkan. Kita pahami Quran, kita pahami sunnah secara sederhana, secara singkat. Terus bagaimana kita berusaha mengamalkannya pelan-pelan. Apa yang sudah bisa tawarkan, bantu pada yang lain. Ya tentu kebersamaan ini yang di Mushola Ukhuwah sudah lebih duluan. Yang mungkin di Yayasan Al-Amin sudah lebih duluan. Tapi dulu ketika tahun 2000 sebenarnya sudah istiqomah rutin di rumah saya. Sekitar 4 tahun atau 5 tahun itu. Ya, mungkin sebagian yang sepuh-sepuh masih ada yang enggak. Tapi terus agak lama saya banyak tugas-tugas di luar. Kemudian setelah Covid baru kami memulai kembali. Nah, ini tadi walaupun serba sedikit, walaupun serba terbatas, tapi ini perlu kami aturkan pada Bapak Ibu semua, supaya kita betul-betul saling memahami, kita saling mengenal, kita bisa saling tegur sapa, kita bisa saling mengetahui kelebihan kekurangan masing-masing kita. Syukur-syukur kita bisa saling bantu membantu apa yang bisa dibantu. Itu sekarang banyak bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sepuh-sepuh itu istiqomah memahami Quran. Itu yang sering kami matur pada ibu itu, ini sing jenenge umur surga, usia surga. Mungkin setelah ketemu kita bersama, ada yang sudah umur 50 tahun, ada yang sudah umur 60 tahun, bahkan ketemu ada yang sudah umurnya 84 tahun. Tapi mari kita bersama-sama. Insya Allah ini umur yang bisa menyebabkan kita ke surga selama-lamanya. Walaupun mungkin ketemunya hanya ada yang 5 bulan, 6 bulan, terus Allah nimbali, insya Allah husnul khotimah. Ada yang 1,5 tahun kemudian Allah nimbali, insya Allah husnul di surga selama-lamanya. Ada yang agak lama bareng-bareng gitu kan. Mudah-mudahan nanti bisa lanjut. Ini saya kira Bapak Ibu, jadi pagi ini tadi kami tidak bersama buka ayat Quran, buka hadis, tapi ini menjadi informasi awal dulu. Sehingga kalau sewaktu-waktu ketemu lagi kita bisa melanjutkan. Insya Allah kalau nanti sore di Bayen, di Masjid Baitur Rahman yang dikelola oleh Pak Nandar sama Mas Is, insya Allah nanti memain Quran secara intinya, esensinya secara agak cepat, tapi inti-intinya supaya bisa lebih cepat memahami Al-Quran dan Sunnah. Demikian Bapak Ibu, sebelum diakhiri barangkali ada yang mau menyampaikan, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya jalan-jalan di sekitar Purwomata ini, ada tulisan mungkin nih, rentenir dilarang masuk. Iya. Ada di sini. Iya. Bagaimana upaya Muhammadiyah untuk mengimbau, paling tidak membantu masyarakat sekitar sini agar tidak terjerat rentenir yang ternyata banyak berkeliaran, mungkin saya belum tahu persis. Iya. Hanya ada tulisan seperti itu berarti ada. Iya. Kemudian yang kedua, Prof, pernah saya tanyakan kepada orang yang beruji, kebetulan uji, dia bawa anaknya sekolah di SD Muhammadiyah Kadisokla. Iya. Saya iseng aja tanya berapa uang masuknya. Iya. Ternyata 7 juta. 7 juta. Iya. Pertanyaan saya, bagaimana dengan masyarakat yang tidak mampu? Sehingga tidak bisa sekolah di SD Muhammadiyah. Itu aja, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya karena waktunya terbatas, kami jawab serba terbatas. Yang pertama, Persyarikatan Muhammadiyah Aisyah itu memang cakupannya sangat luas. Salah satunya memang di bidang ekonomi. Itu melalui berbagai macam usaha ta'awun, bantu-membantu, tolong-menolong. Nah, biasanya orang kena rentenir itu karena terdesak oleh kebutuhan. Nah, cuma memang ada kebutuhan yang wajib, kebutuhan minimal, tapi ada yang seringkali sebetulnya bukan kebutuhan minimal, tapi dianggap butuh yang sangat penting. Nah, karena itu Muhammadiyah itu ada dana namanya zakat infak sodako melalui lazismu. Tapi ada juga yang memang profesional, berbagai macam BMT. BMT itu menyebar di sebagian tanah air. Jadi kalau sifatnya pinjaman lunak itu melalui BMT. Tapi kalau menyelesaikan masalah tidak melalui pinjaman, itu bisa melalui lazismu. Nah, cuma memang sudah ada lazismu yang dikelola secara sungguh-sungguh, bisa dirasakan maslahatnya. Ada yang memang belum sepenuhnya, baru menuju ke situ. Nah, ada juga ya lembaga-lembaga yang bersifat tidak komersial, berusaha untuk mengatasi masalah-masalah itu. Ya ini memang relatif masing-masing daerah. Tapi rata-rata itu mulai dari pimpinan pusat, kemudian wilayah, daerah, cabang itu di bawah majelis ekonomi. Ya jangkauannya memang juga relatif berbeda-beda di majelis ekonomi. Kemudian ada lazismu, ada wakaf dan seterusnya. Ada wakaf tunai. Nah, sehingga Muhammadiyah sebetulnya menyelesaikan masalah secara mendasar dari akarnya. Nah seperti itu. Sehingga nanti kalau di sini misalnya baru mulai atau baru belum sepenuhnya bisa dirasakan manfaatnya, ayo kita song-song bareng-bareng. Ayo berusaha kita bangun kebersamaan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah Aisyah, khususnya lembaga pendidikan. Ya, Muhammadiyah memang sudah mendirikan lembaga pendidikan sebelum Indonesia ada, sebelum Indonesia merdeka. Muhammadiyah sudah punya lembaga pendidikan sebelum Indonesia merdeka, sebelum punya menteri pendidikan, sebelum punya menteri agama. Muhammadiyah Aisyah sudah punya lembaga-lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan Muhammadiyah ini ada yang dikelola itu sepenuhnya itu pembiayaan ditanggung oleh warga persyarikatan. Misalnya sekian banyak pesantren, banyak yang menawarkan begitu. Banyak juga perguruan tinggi yang menawarkan, tapi pakai persyaratan tertentu. Ada yang kemudian pakai subsidi. Nah, subsidi ini memang relatif. Ada yang terbatas, ada yang relatif tinggi. Kenapa demikian? Karena kebutuhan masyarakat itu sangat bervariasi. Maka Muhammadiyah menyediakan lembaga pendidikan mulai yang paling bawah grassroots sampai kira-kira yang paling tinggi. Jadi suatu ketika di suatu kota, suatu daerah, Muhammadiyah terlambat mendirikan lembaga pendidikan untuk kalangan atas. Misalnya di Jakarta ada satu SMP yang masuknya itu bayarnya 100 juta. Setiap tahun 100 juta.
3 tahun di SMP bayarnya 400 juta. Ternyata itu sebelum penutup pendaftaran sudah ngantri sekian lama. Iya kan? Kalau di Jogja ini misalnya ada SD Sapen yang dulu tahun 70-an masih seperti itu. Ya gedek ya Bu ya. Begitu Pak Mukti Ali memasukkan putra-putrinya sekolah di situ. Ya benar. Kemudian yang lain ikut-ikut. Kemudian para dosen UGM, IKIP, IAIN masukkan juga situ. Pengusaha masukkan juga anaknya ke situ. Akhirnya sampai bisa berbenah. Terus muncul ini banyak yang dari arah utara. Oh kalau gitu yang di Condong Catur nggak usah ke Sapen, cukup di Condong Catur. Setelah Condong Catur berkembang dengan baik, lama-lama oh yang dari daerah timur tidak usah ke Condong Catur, cukup di Kadisoko. Ini semuanya itu berjalan rapi pelan-pelan. Tapi kan di sini masih ada SD Muhammadiyah Duri, masih ada Sambisari. Kan tinggal pilih saja, ya kan? Kemudian berdiri juga selain tadi mu'alimin mu'alimat yang terus diperbaiki, ada MDS, ada Muhammadiyah tapi terpadu. Ini sebetulnya dalam rangka untuk melayani seluruh level masyarakat. Sehingga kalau misalnya memang masuk ke Kadisoko dengan masuk 7 juta keberatan, itu bisa masuk yang lebih sederhana dari itu. Tapi kalau merasa ini ada pengusaha penghasilannya 1 bulan bisa 5M, 10M, mosok bayarnya cuma 7 juta. Seharusnya bayar itu 150 juta masuknya. Ya mestinya disediakan juga. Saya lama lulus perguruan tinggi. Ya pernah dapat mulai dari pengelola prodi sampai pelaksana rektor. Lama, saya dapat dari tahun 96 sampai tahun 2020. Baru berhenti jabat di negeri karena usia sudah 60 tahun. Selamanya dari tahun 90-an jabat terus itu. Sehingga ngelola ngerti. Baik negeri swasta kami relatif pemaham. Ada beasiswa LPDP. Kami tahun 2014 salah satu dari 60 orang yang di-SK-kan oleh pemerintah untuk mewawancarai, menentukan kira-kira orang ini layak apa enggak dikasih beasiswa. Tapi yang menarik itu pembiayaannya. Misalnya sama-sama S2, itu kalau nyebrang sedikit lintas pantai selatan nanti sampai ke Australia, itu di sana biayanya satu mahasiswa 1 semester kalau dirupiahkan kira-kira 200 juta. Tapi beasiswa yang sama LPDP, kalau yang di Pasar Sarjana UIN Sunan Kalijaga itu hanya 5 juta. Sama-sama dari pemerintah. Suatu ketika saya ditanya oleh direktur LPDP, pas saya jadi wakil rektor 1, ditanya, apa Sunan Kalijogo memang sudah tidak butuh uang sama sekali? Program yang sama, kalau 4 semester di sana itu untuk ke lembaganya itu 200 kali 4, sehingga 800 juta. 24 bulan itu habis kira 1/4 M. Tapi kalau di Sunan Kalijaga itu 100 juta nggak habis. Loh, sampai mereka tanya, apa Sunan Kalijaga sudah nggak butuh uang sama sekali? Kami jawabnya, nanti kalau dinaikkan itu yang biaya sendiri, nggak kuat terlalu mahal. Nanti kalau lebih dari 5 juta per semester dikira komersialisasi, ya kan? Tapi anehnya
Ketika misalnya di Australia, di Singapura itu misalnya dari Batam ke sana, paling naik kapal feri mungkin hanya sekitar 30 menit. Itu di sana kalau dirupiahkan per semester itu kira-kira 100 sampai 150 juta per bulan. Di Indonesia masih 5 juta. Padahal kelihatan. Tapi kenapa kalau di Singapura, di Australia, satu semester 200 juta tidak dikatakan komersialisasi? Tapi kalau di Indonesia naikkan sedikit dianggap bisnis perguruan tinggi. Iya kan? Itu tadi di Jakarta, gue juga di Jogja. Kalau masuk bayarnya 75 juta, 100 juta, enggak dikatakan komersialisasi. Tapi kalau Muhammadiyah masuk baru 17 juta, wis disoroti enggak karuan. Makanya kita perlunya mari saling kita memahami bahwa Muhammadiyah itu payung seluruh umat. Ya diserahkan untuk semuanya. Kita juga mikir yang di Indonesia Tengah, Indonesia Timur, bagaimana enggak memberatkan itu. Ya kan? Jadi ini berpikirnya masyarakat itu Pak, rahmatan lil alamin seperti itu Pak. Makanya itu pun seandainya masih ada kesulitan bisa disampaikan kepada yang nangani bidang-bidang itu. Insya Allah bisa diselesaikan bersama-sama. Demikian Bapak Ibu, saya kira cukup untuk pagi hari ini. Dan nanti kami segera ke pesantrennya yang itu Medi. Karena jadwalnya ada di sana. Jadi ada beberapa yang dari Kalam ikut juga ke sana. Jadi bisa kembali kita ketemu di sana. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Semoga bermanfaat. Waktu kami kembalikan kepada pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.